kita ini dan muzakarah ini, sebenarnya raker ini kan dilaksanakan di awal tahun seharusnya, karena untuk melaksanakan kegiatan program kerja dalam tahun berjalan. Jadi kalau rakernya raker kedua, itu artinya sudah tahun kedua. Nah itu. Besok tahun depan ada raker ketiga. Cuman untuk memilih waktu ini sangat susah. Kemudian kemarin kesepakatan kawan-kawan awalnya inginnya di bulan Oktober, tapi di bulan Oktober itu sangat sibuk. Kita dihadapkan dengan persiapan MTQ kabupaten dan yang lain-lain, sehingga sepakat mengundur selesai MTQ. Nah barulah sekarang bisa terlaksana. Kegiatan ini juga sudah merupakan realisasi dari program kerja. Jadi kalau di raker itu sebetulnya pemantapan program kerja gitu ya, tapi sudah langsung action, kawan-kawan sudah mulai. Ini kegiatan ini Pak Ketua gabungan dari 3 komisi, Komisi Fatwa Hukum dan Perundang-undangan, Komisi Dakwah dan Penguatan Ukhuwah, kemudian Komisi Pendidikan dan Kaderisasi. Mungkin ada yang bertanya kenapa digabungkan? Ya, karena budgetnya memang sangat ini ya. Gitu. Jadi kalau dibuat masing-masing tercukup. Kawan kemarin sepakat kita gabung aja lah 3 tuh, gitu kan? Ada hal yang mustahil yang kita laksanakan. Nah inilah kegiatan muzakarah. Nah, di muzakarah pun tidak akan cukup biayanya, maka digabung lagi dengan raker. Nah, jadi ada subsidi kegiatan namanya di situ, saling subsidi di sekretariat, kemudian di komisi-komisi, maka jadilah kegiatan hari ini. Lanjut mungkin kami sampaikan kegiatan muzakarah ini merupakan hasil rapat pimpinan harian dan komisi di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Singgingi. Kemarin itu kita merencanakan ada 2 agenda dimuzakarahkan. Satu terkait dengan zakat. Nah inilah yang jadi proyek kita di Kabupaten Singgingi. Zakat itu sudah tidak asing lagi. Bahkan untuk tingkat provinsi Riau tadi kami cari informasi entah betul terkait Pak Ketua ya. Kita zakatnya itu nomor urut 3, kalau tidak nomor urut 2. Kabupaten Siak sudah tuh 2, 3 itu beriring-iringan kampar dengan Kuansing. Alhamdulillah animo masyarakat untuk membayar zakat sudah cukup kuat. Nah ini masih perlu menurut kajian ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita yang tergabung di Majelis Ulama, penguatan bagi ustadz-ustadz kita di lapangan, karena masih ditemukan selisih ya, beda pendapat antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lain. Seperti contoh mungkin kami sebut saja Pak Bupati, Pak Ketua, di salah satu kecamatan itu pernah terjadi zakat padi. Jadi begitu panen selesai dihitung, ternyata hitungan itu sampai zakat. Nah masyarakat kita ini memang berniat untuk berzakat, sudah dilaksanakannya. Permasalahannya dia yang langsung menunjuk mustahiknya. Ditunjuknya mustahiknya untuk menerima zakatnya itu, kemudian dia nego supaya padinya itu dikembalikan lagi kepada dia, lalu diganti dengan uang. Jadi dia yang menentukan, dia lalu sekretariatkan surat. Kondisi seperti ini ketika ada pertanyaan-pertanyaan di tengah masyarakat, berbeda pendapat pandangan masyarakat kita, sehingga ada yang mengatakan itu boleh saja, tapi ada juga mengatakan itu tidak boleh sama sekali. Nah hal seperti ini perlu disatukan. Makanya nanti kawan-kawan ini sudah sepakat Pak Bupati, hasil musyawarah ini akan kita bukukan. Nanti itu akan dikirim lagi ke MUI kecamatan untuk pegangan ustaz-ustaz kita di lapangan, sehingga meminimalisir perbedaan. Sekalipun fikih itu tetap saja akan berbeda, tapi perbedaan itu tentu tidak menyalahi aturan yang ada. Begitu juga yang kedua tentang kurban. Nah kurban di daerah kita itu animonya sudah luar biasa, mungkin sudah puluhan bahkan ratusan ekor sapi itu setiap tahun dikorbankan di sini. Ada perbedaan pendapat itu pendistribusian kulit kurban, apakah sapi atau kerbau atau kambing. Ada yang membaginya untuk peserta korban,
ada yang menjualnya, ada yang diberikan kepada lembaga tertentu. Ini masih diperselisihkan. Maka kita ingin menyatukan itu. Dalam kesempatan ini akan kita bahas. Cuman sayang yang bisa hadir bersama kita saat ini hanyalah narasumber kita tentang zakat, Pak Dr. Helmi Basri. Pak Dr. Helmi Basri ini beliau S1-nya di Madinah, S2 dan S3-nya di Maroko. Ini anggotanya Pak Prof di provinsi, di Pasca Sarjana dan di MUI di Komisi Fatwa. Nanti beliau yang akan memimpin dan mengirim kita. Tadi ditelepon lebih kurang 1 jam yang lalu di Singihilir. Mudah-mudahan beliau sudah sampai di sini. Kemudian Ustaz Pamil yang kita harapkan untuk membahas tentang kurban, beliau mohon izin. Ini Pak Ketum, Pak Ketua-Ketua MUI disampaikan ke kita, beliau mohon izin tidak bisa hadir bersama kita saat ini. Katanya mudah-mudahan di lain kesempatan. Termasuk juga para kelompok pimpinan adat dan tokoh-tokoh agama yang ada di sini. Alhamdulillah dari seluruh pelosok Kabupaten Banten sini kita berkumpul di waktu ini dapat bermuajahah, berdiskusi, dan akhirnya tentu Pak Put akan melahirkan pokok-pokok pikiran yang merupakan hasil muzakarah yang akan ditanya nanti. Penghormatan yang sama tentu walaupun tidak hadir pada hari ini pada 2 orang narasumber kita dalam kegiatan yang ditaja oleh Selama Indonesia Kabupaten Kota Simi ini. Ada 2 hal yang harus disusun yang dapat kita ambil hasilnya untuk kepentingan umat di sini. Yang pertama adalah Rakerda. Nah, Rakerda ini kalau untuk 2022 itu sudah selesai, programnya sudah berjalan. Oleh karena itu diharapkan Rakerda yang dilaksanakan pada hari ini adalah untuk menyusun program kerja pada tahun anggaran 2023 yang akan datang. Jadi mengevaluasi. Ini Ustaz kita siapa? Pak Helmi Basri sudah hadir. Selamat datang Ustaz. Silakan. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Dalam keadaan capek loh dia. Sudah bangun tidur langsung berangkat tidak? Nah, Rakerda ini setidak-tidaknya ada 2 program penting yang harus dirumuskan. Yang pertama, program yang menyangkut dengan khadimul ummah. Nanti ini harus bersinergi dengan visi dan misi Gubernur Provinsi Riau dan visi dan misi Bapak Bupati. Oleh karena itu, landasan menyusun program khadimul ummah ini harus berkonsultasi, harus membaca dan memahami apa yang diinginkan oleh Bapak Bupati kita. Nah, kalau di komisi ada 12, ada yang terkait dengan fatwa, ada pendidikan, ada ekonomi, ada orba, ada kerukunan, ada hubungan antar organisasi dan luar negeri, dan lain sebagainya. Ini harus bisa dibaca. Salah satu yang paling penting itu adalah bagaimana melahirkan calon-calon ulama atau para ulama yang akan menggantikan kita pada masa depan. Maka ketika saya membaca visi dan misi Pak Gubernur, itu ada 4 program strategis yang harus kita sukseskan sampai ke bawah. Yang pertama adalah bagaimana konversi Bank Riau Kepri menjadi bank syariah.
dan ini sudah selesai. Alhamdulillah diresmikan langsung kemarin oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, dan ini harus kita sosialisasikan dan harus kita bersama mendukung. Karena pada waktu rapat saya mengatakan pada Direktur Bank Riau Pak Bapak Andi Bukhari, untuk mencapai perubahan konversi Bank Kepri menjadi Bank Kepri Syariah tidaklah terlalu berat, tapi yang akan menjadi tantangan besar kita adalah bagaimana setelah perubahan ini Bank Riau Kepri itu menjadi contoh dan pedoman oleh orang lain. Oleh karena itu jangan sampai turun omset. Sebelum menjadi Bank Riau Kepri Syariah itu nasabahnya banyak sehingga omsetnya banyak, tapi setelah menjadi syariah nasabahnya turun, omsetnya turun. Ini sangat berbahaya. Orang nanti tidak akan percaya dengan lembaga keuangan yang notabene ada syariah di sana. Ini mesti dipertahankan. Nah, oleh karena itu sosialisasi ke bawah itu memerlukan kita semua, termasuk para ulama, para zu'ama, sehingga masyarakat kita bisa memahami, bisa meyakini bahwa sistem perbankan syariah itu adalah satu-satunya jalan dalam rangka untuk memberikan keuntungan dunia dan akhirat, sesuai dengan doa kita dalam surah Al-Baqarah ayat 201 itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuh. Yang kedua, Pak Menur mendaki bagaimana Provinsi Riau ini menjadi destinasi wisata halal nomor 1 di Indonesia. Sekarang posisi kita baru nomor 3, Pak Bupati. Yang pertama adalah Lombok atau Mataram, yang kedua Provinsi Nanggung Aceh Darussalam, dan yang ketiga baru Provinsi Riau. Nah, oleh karena itu kalau Riau ingin menjadi destinasi yang aman di Indonesia, maka dukungan setiap kabupaten kota sampai ke desa dan kecamatan dan desa ini sangat diperlukan. Oleh karena itu keberadaan Komisi Fatwa dengan LP POM yang ada di daerah ini sangat kita tuntut untuk melakukan kerjasama bergandengan tangan sehingga program ini bisa berjalan. Jadi nanti dengan bantuan Pak Bupati tentu kita bagaimana objek-objek wisata termasuk kulinernya itu semuanya berbasis wisata halal. Kalau kita yang di Kuansing ataupun di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau, kalau kita berhadapan dengan menu atau punya kuliner yang ada di depan kita, mungkin kita tidak bertanya seperti kue-kue yang ada di depan kita, tidak akan bertanya itu terjelas produknya jelas, orang buatnya jelas, apanya jelas. Tapi kalau orang lain tanya, kue ini ada 3 warna, ada putih, ada hijau, ada merah. Nah, warna ini dari mana ini? Dari segi substantifnya, dari segi materialnya itu dari mana? Prosesnya seperti apa? Dan oleh karena itu perlu ada jaminan yang disebut dengan sertifikat halal. Nah, jadi kemarin juga ini Pak Ustaz termasuk juga yang dibicarakan dalam program Religious 20 atau yang disingkat dengan R20 sebagai cikal bakal program yang akan melanjutkan dengan G20 pada tanggal 14-15 yang akan datang di Bali, bagaimana menjadikan Islam agama masing-masing menjadi inspirasi ya untuk diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, termasuk ini nanti di Kuansing ini apa? Kalau ada nanti pariwisata ke sini, objek-objek kunjungannya itu di mana?
kuliner yang kita ingat seperti apa. Nah, inilah nanti yang kita minta mungkin Pak Bupati, peran kita dari masyarakat bersama tokoh-tokoh masyarakat sehingga ini bisa berjalan baik. Yang ketiga, ada lagi program bagaimana Provinsi Riau menjadi pusat kajian Al-Quran di Indonesia. Saya sampaikan dengan Bapak Gubernur, kalau Indonesia kecil itu Pak, tapi keinginan kita bagaimana Riau menjadi pusat kajian Al-Quran dunia. Jadi nanti dari negara-negara, berbagai negara, kalau kemarin kita bicarakan dengan 20 negara, ya sudah digelindingkan isunya oleh Rois Surya kita, Pak Ahyar ya. Ini nanti akan kita rumuskan kebijakan ini menjadi kebijakan di daerah-daerah. Maka kalau boleh Pak Bupati, ini program Pak Bupati saya baca juga di Snapchat sini. Kita data masjid yang ada di Kabupaten Kuantan Singi ini. Kalau di Riau ada 12.826 masjid dan musola. Maka saya sampaikan dengan Pak Gubernur, setiap masjid kita akan coba untuk melahirkan per tahun itu 6 orang. 2 orang qori dan qori'ah seperti qori kita tadi, 2 orang hafiz dan hafizah, 2 orang mufassir dan mufassirah, jadi 6 orang. Kalau dia punya 12.826 masjid, tahun ini masjid 1.000 masjid kali 6 berarti sekitar 6.000. Jadi di situ ada qori dan qori'ah, ada hafiz hafizah, ada mufassir dan mufassirah. Kita buat model pendidikannya seperti apa yang dilakukan oleh kegiatan-kegiatan yang ada di tempat tinggal dalam bentuk daurah. Jadi nanti kalau di Kuantan Singsonya ada 1.000 masjid, tahun ini kita coba 100 masjid. Nah, bagaimana caranya? Adalah mendidik para imam dan guru ngaji berbasis masjid. Nah, jadi nanti setelah dibekali dengan ilmu, kemudian sudah selesai, kita berikan sertifikasi, kemudian mereka ini kita serahkan ke masjid tempat beliau asal, dan untuk supaya tugas mereka ini berjalan dengan baik, tentu kita berikan stimulan, dan stimulan tentu ini kita harapkan bantuan dari Basnas kita. Nah, jadi oleh karena itu tidak mengganggu APBD. APBD cukup mendukung, tapi ini kerjaan Basnas merupakan kampung Al-Quran, masjid Al-Quran setiap tahun akan melahirkan. Kalau umpamanya 100 masjid di Kuantan Singi pada setiap tahun lahir 6 orang, berarti 1 tahun ada 600 orang. Kalau kepemimpinan Pak Bupati ada 5 tahun, nah 600 kali 5 berarti 3.000 orang. Kalau 3.000 orang mendoakan Pak Bupati masuk surga, saya rasa dia tidak akan terbesit di alam barzakh, langsung masuk surga. Nah, ini, ya Pak ya, ini jadi masjid hidup. Saya melihat di sini juga ada beberapa tempat diklat. Di sini kita diklat angkatan 1 3 bulan, angkatan 2 3 bulan, angkatan 3 bulan, angkatan 4 3 bulan, 4 kali 3 berarti 12 bulan, selesai itu Pak. 100 berarti 1 tahun ada 400. Kalau bisa 200 berarti setahun ada 800. Apalagi ini Pak Ketua Dewan kita ada. Kalau ini sinergi, insya Allah Kabupaten Kuantan Singi adalah kabupaten yang disenari oleh hidayah Al-Quran Al-Karim. Dari masjid, dari musola, dari tempat-tempat ibadah lainnya muncul apa yang disebut dengan hidayah Al-Quran. Itu yang menurut saya nanti harus disinergikan dengan program visi dan misi dari Pak Bupati kita. Apalagi kalau saya baca Kuantan ini motonya apa? Kekuatan Kuantan Singi bermarwah. Marwah itu baru muncul kalau ada keunggulan. Apa keunggulan dari sini? Pokoknya
pelaksanaan kader ulama berbasis desa. Berapa banyak desa sini? Satu orang satu ulama, satu orang satu ulama. Kita buat pendidikan dalam bentuk daurah. Angkatan 1 3 bulan, angkatan 2 3 bulan. Insya Allah masjid-masjid kita akan ramai, surau-surau kita akan ramai, kegiatan-kegiatan berliburan juga akan ramai. Sehingga negeri kita insya Allah akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini saya sampaikan sehingga nanti setiap komisi, kan di rakyat tani nanti kan ada yang di komisi organisasi, ada di program, kemudian ada di rekomendasi. Nah, yang di program ini harus pertanyaan dasarnya apa? Ada visi Pak Gubernur, ada visi Pak Bupati. Visi Pak Bupati kita sinergikan dalam bentuk program nyata yang ada di NU. Bapak Ibu yang terhormat, kemudian yang kedua akan dilanjutkan dengan muzakarah. Nah, ini baru saja kemarin pertemuan Komisi Fatwa yang ada di Jakarta yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat itu terkait dengan moderasi beragama. Pada itu memang saya nyatakan sebenarnya kalau saya moderasi agama itu sebenarnya tidak perlu lagi untuk Islam. Sudah selesai itu. Tidak ada Islam yang tak toleran, tak ada Islam yang tak setia kawan, tak ada Islam yang teroris, tak ada Islam yang itu semuanya. Islam itu adalah rahmatan ya. Pemerintah daerah Pak Ketua tentu menyebut baik acara ini yang kita dengan rapat kerja daerah dengan harapan tentu musyawarah ini adalah sebuah diskusi bertukar pendapat. Kalau dalam bacaan bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, ini musyawarah ini tukar pendapat. Mungkin soal pendalilan silakan nanti dimusyawarahkan dengan baik, dengan harapan tentu umat bisa memahami semua dalil-dalil dalam semua kegiatan keseharian, dan jangan kita terjebak dengan persoalan itu sehingga orang akan menguasai sumber daya ekonomi kita, jabatan-jabatan politik kita. Mesti menggunakan fatwa-fatwa itu untuk merangsang orang-orang baik, orang-orang soleh ikut menguasai potensi-potensi sumber daya alam kita seperti batu bara, pertambangan emas, lahan perkebunan sawit kita. Orang-orang soleh harus masuk ke situ dengan harapan nanti zakatnya akan semakin besar untuk membangun umat ini. Kalau orang-orang soleh menjadi pengusaha, paham dengan agama, paham dengan kewajiban, dan tentu kita yakin peningkatan pendapatan zakat kita dan sedekah infaknya akan semakin tinggi. Artinya percepatan penyelesaian saudara-saudara kita umat Islam yang belum beruntung atau di bawah garis kemiskinan dengan bantuan zakat ini akan terentaskan semuanya oleh pengusaha itu. Hari ini Banten sini 29 pabrik kelapa sawit, alhamdulillah cuma satu yang punya orang muslim, 28 itu tidak punya kita, mata sipil semua. Jadi kita harus menambah. Saya canangkan berulang-ulang dengan teman-teman pengusaha muslim, yang pengusaha muslim kita gratiskan perizinannya Pak, tidak dipungut biaya apa, agar nanti tumbuh pengusaha-pengusaha syariah kita ini seperti bank syariah, pengusaha syariah yang paham dengan ajaran-ajaran Islam, yang akan cepat menumbuhkan program-program negara kita, pengusaha kita yang berbasis semangat kebangsaan. Untuk itu mungkin saya menghimbau kepada Pak Ketua MUI agar terus mensosialisasikan orang-orang soleh kita harus menguasai potensi-potensi ekonomi. Jangan lupa lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif harus masuk ke sana. Yang paling cepat itu yudikatif Pak. Yudikatif ini perdagangan jual beli hukum ini yang mensengsarakan umat kita. Ini sudah rahasia umum. Jadi kita harus masuk ke yudikatif
Orang-orang soleh harus jadi hakim yang baik, jaksa yang baik, polisi yang baik, agar negara dikuasai oleh yudikatif yang paham dengan aturan-aturan kenegaraan dan paham dengan keadilan yang bersumber dari kitab-kitab suci kita dan hadis-hadis kita. Untuk itu mungkin orang-orang soleh harus kita dorong semuanya. Ini musimnya mau datang Pak Tua, musim pemilu mau datang. Ya kalau tidak masuk ke situ, jangan salahkan rampok jadi anggota DPRD, jangan salahkan maling jadi gubernur, bupati, wali kota. Jangan salahkan, itu harus kita dorong Pak. Orang-orang soleh harus masuk ke ranah itu. Jadi kalau kita masih terkontaminasi dengan isu model lama, gaya lama itu, kita hanya duduk-duduk di masjid, kemudian dikuasai oleh mereka semua itu, dan selamanya kita akan tertindas secara ekonomi, secara politik, secara hukum, karena menguasai orang-orang yang tidak paham dengan kebutuhan rakyat. Ini musim yang akan datang ini kita harus ambil alih semuanya, semua tadi udah betul itu. Per masjid kita bangun kekuatan, menyampaikan pesan-pesan yang disampaikan oleh MUI, NU, Muhammadiyah, Tarbiyah Islamnya, semuanya harus bangkit semuanya. Jangan antar mazhab yang ada kita tahu sepaku soal gunung, soal 28 rakaat, soal lebaran Sabtu atau Minggu. Ini kita kan masih bukan situ Pak. Jadi kita hindari perbedaan itu. Sudah kita hormati kebiasaan itu atau dalil masing-masing, tetapi kita harus melihat sumber-sumber ekonomi, akan melihat kekuasaan politik, yudikatif dan legislatif. Orang-orang soleh itu harus bergerak ke sana untuk merubah sebuah kebijakan secara nasional. Undang-undang kita semuanya rapuh. Ini lihatlah undang-undang cipta kerja kita tidak berpihak pada rakyat. Ini harus kita segera maju ke Senayan itu, duduk di sana, perbaiki undang-undang demi kembali mengembalikan cita-cita luhur para pejuang bangsa kita yang dari awal memang ingin memakmurkan perbedaan antar suku, bangsa, keragaman. Sebenarnya hal yang biasa, tapi berkaitan dengan itu jangan lupa pondasi utamanya adalah iman, akhlak. Kalau situ berangkatnya, insya Allah tidak perlu KPK. Di tugas-tugas KPK, tugas-tugas kejaksaan, saya yakin akan berkurang. Tetapi sepanjang kita tidak masuk ke ranah itu, ini tidak selesai Pak. Sebenarnya KPK itu adalah lembaga yang dibuat secara terukurnya tidak terlalu lama. Ya mungkin kalau macam di China mungkin 6 tahun, 7 tahun harus selesai. Tapi kita masih berlarut-larut ini, karena belum tuntas-tuntas juga. Artinya sepanjang kita tidak masuk ke situ, orang-orang baik tidak masuk ke situ, tidak akan pernah tuntas soal-soal yang berkaitan dengan persoalan hukum, persoalan ekonomi, persoalan mental, persoalan moral yang jauh barunya selalu kita ketahui bersama-sama. Kemudian pemerintah mengimbau kepada MUI agar membina dan mengawasi beberapa ormas yang sudah dibubarkan oleh negara. Ormas-ormas ini mungkin sudah tahu semua, disebut Takrir, Aliansi Nasional Anti Syariah, Jamaah As-Sawrut Tauhid, JAD, Majelis Masjid Indonesia, Buruh Umat Islam, Buruh Pembela Islam. Ini kita benar. Kalau mereka sesat ujung jalan, kembali ke pangkal jalan. Tugas-tugas ini MUI harus ambil bagian Pak. Jangan dibiarkan yang nyasar itu dibiarkan aja. Jangan. Jadi kalau sampai di titik 10 mereka tersesat, kembalikan dia ke titik 1, masuk ke NU, masuk ke Muhammadiyah, masuk ke Tarbiyah. MUI menjadi stabilisator, radiatornya harus dingin. Ini artinya ormas-ormas yang sudah dibubarkan oleh negara berarti ada yang tidak beres.
saya sebagai kepala daerah mengingatkan, mohon bantuan teman-teman Majelis Ulama Indonesia agar ini mengawasi, lalu kita membina bersama-sama agar ini bisa kita sterilkan dan kembali kepada mazhab-mazhab yang sudah diakui dan diperbolehkan oleh negara kita tumbuh dan memayungi umat yang ada di Indonesia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, soal-soal lain tentu Pak Ketua MUI tak usah ragu-ragu mengeluarkan fatwa. Ini kita sudah diambang gelisah. Di kampung-kampung itu ada namanya daun apa namanya? Daun kecubung. Itu mabuk itu Pak. Difatwakan saja Pak, itu haram. Jadi ini anak-anak itu sudah pelai semua Pak. Daunnya tumbuh di kampung, tapi kalau dikeringkan lalu mereka gulung-gulung, dia hisap sama dengan daun ganja itu Pak. Mereka pelai mabuk ya cap-cap kan. Ini mungkin kalau sampai ke situ kita buatkan fatwanya agar betul-betul jelas. Termasuk yang sifatnya politik. Ya kalau memang MUI menganggap APBD itu tidak disahkan itu haram, buat saja Pak, agar DPRD mengesahkan APBD kita. Tak apa Pak, jadi kajiannya harus komprehensif ya, komprehensif. Kalau itu kan kepentingan umat Pak, di situ ada hak fakir miskin, ada jalan orang kampung, ada jalan ke masjid, itu dipelajari ya Pak. Kalau memang di situ ada ruangnya untuk memfatwakan, Pak Ketua nggak usah ragu. Jadi sekarang Pak, dari disahkan APBD ini semua kampung nih Pak. Saya ketawa-ketawa aja. Tapi saya akan terus jalan untuk merubah sebuah kebiasaan yang salah, dilakukan berulang-ulang bertahun-tahun, menjadi sebuah tradisi, dianggap sebuah aturan. Ini yang lagi saya ubah Pak. Walaupun nanti perkara 3 tahun saya akan jalan. Saya sudah siap membuat kebijakan yang tidak populis. Jadi untuk umat ini teman-teman harus pasang pada. Artinya walaupun mereka marah Pak, kita akan jalan terus. Ya, ini kondisinya Pak. Jadi hari ini saya mengganggu kenyamanan banyak orang yang selama ini nyaman dengan pendapatannya, nyaman dengan kedudukannya, nyaman dengan kegiatannya. Kita usir sekarang yang kita anggap itu bermasalah, menjadi soal-soal bangsa, ya harus tegas soal ini. Ini mohon dukunganmu ya soal-soal ini agar didorong semuanya, agar umat bisa mengetahui mana sah, mana yang tidak sah, mana halal, mana haram. Artinya itu harus tegas-tegas saja. Makanya di sini banyak para kiai kita, para ustadz kita, para habaib kita berhimpun di lembaga yang merekat persatuan antar mazhab yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia. Di sini berhimpun semua mazhab itu. Harapan kami di situ lahirkan semua kegiatan-kegiatan keumatan yang kita perlu proteksi. Kalau kita tidak proteksi Pak Kiai, Pak Prof, ini akan terlalu lama kita mengerjakan itu. Ada hal-hal yang perlu kita kerjakan secara bersama-sama. Ya mungkin kalau soal ekonomi syariah itu biarlah menjadi urusan para cendekiawan. Ke bawahnya ini Pak Tua, bawah ini rapuh semua. Jadi soal zakat tadi ya silakan nanti dibikinkan fatwanya sehingga jelas semua. Ini kalau kita hitung potensi zakat di kuansi Pak, apalagi zakat pertanian. Kalau memang 10% fatwanya itu kita hitung hampir 250 miliar Pak. Tapi kan perlu kita laksanakan. Kenapa? Umat itu belum paham. Petani itu semua orang Islam, tapi kita belum paham dengan itu kan. Jadi intinya ketika nisabnya tercapai ya harus bayar. Ini yang perlu kita kelola dengan baik. Ya orang-orang soleh tadilah yang kita harapkan untuk menjadi pengusaha-pengusaha. Hari ini kami sudah melakukan beberapa kegiatan menyiapkan kader ulama yang dikatakan oleh Pak Prof tadi. Saya sudah perintahkan seluruh kader saya untuk yang habis Quran sudah kita berikan beasiswa full. Jadi ini yang mau ke S1, ke S2 kita sudah minta Kesra siapkan beasiswa full. Kita akan kontrak dengan 3 kampus Pak, UGM, UI, ITB, 3 rating utama nasional.
Nomor 1 Indonesia itu UGM, nomor 2 itu adalah UI, 3 itu ITB. 3 kampus besar ini kita akan buat kerjasama untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk memimpin masa depan bangsa. Ya kalau mereka hobinya nanti kimia, mereka habis Quran, S1-nya masuk ke UGM, S2 kirim ke daerah ya bekas-bekas musik itulah yang ahli kimia itu kan. Ada satu yang dari Mansa, sekarang di Rusia Pak. Itu masih pribadi. Saya sudah minta orang tuanya dihubungi, kita ikatan dinas, pulang ke Kwansin mungkin 3 tahun ke depan. Kalau mau S2 nanti lanjut pulang ke Indonesia bikin pupuk kimia, bikin mungkin kita masih beli pupuk murah itu kita 317.000 Pak sawit kita. Beli NPK, KCL dan lain-lain kimia, semua masih kita beli dari luar Riau. Sudah saatnya kita punya potensi itu, bebatuan kita banyak, tinggal diolah menjadi pupuk yang bisa dipasarkan untuk kepentingan petani kita. Tidak tertutup kemungkinan kita punya gas yang banyak. Ya kalau Pak Presiden atas izin pindah bikin hutan bikin juga Pak, tidak apa-apa. Kalau ahli izin Presiden pindah ya kan, bisa dengan gas terjangkau untuk Timur Tengah bisa. Ya, kalau kita mau gas dari sini Israel itu bisa, tapi ilmuwan harus ada dulu. Ahli kimia itu kita harus punya mungkin 15-20 orang. Pergunakan gas kita yang ada, kuat itu Pak. Tinggal ini kalau masih dikuasai oleh orang-orang itu, gasnya, batu baranya, ya kita nggak punya apa-apa. Saya berharap merangsang anak-anak muda kita yang habis Quran itu jangan ke Kairo semua kan, jadi punya semua Pak. Ya, sebagian ke Harvard University, sebagian ke Chicago, sebagian ke China bikin dokter-dokter bedah yang bagus-bagus, obat-obat yang bagus-bagus. Sekarang obat-obatan kita Pak Profesor tidak tersaring Pak, makanya saya marah-marah kemarin. Obat dibeli dari Medan sampai Kwansin masuk gudang. Lah bagaimana caranya kalian memastikan bahwa isi dalam tablet itu sesuai dengan yang ada pada daerah itu? Komposisinya apa yang obat sih? Jangan-jangan isinya tepung terigu sih? Ya Pak. Artinya kita mesti punya labor, mesti punya ahli kimia. Nah kalau dari pabrik Medan masuk rumah sakit langsung disuntikkan ke pasien, makanya banyak yang mati sih. Pasiennya masuk 10, matinya 9. Dokternya tidak jelas, obatnya tidak jelas, main-main, pokoknya sesuai merek suntik Pak. Ini yang kita minta, filternya di labor. Labor itu orang-orang soleh yang menguasai ilmu kimia, agar vaksin halal bisa masuk. Kalau kita nggak tahu vaksin mana yang boleh, mana yang tidak, ya semua masuk Pak. Jadi ini ada kaitan semua antara Majelis Ulama dengan menciptakan generasi masa depan bangsa itu tidak bisa habis sendiri, harus bersama-sama. Intinya masa depan ini ya cetakan pondok pesantren, rumah-rumah takfis yang kita bangun ini, yang mereka habis Quran kita uji, nanti kita kirim ke kampus-kampus ternama. Tentu kurikulum umumnya juga ikuti sesuai standar itu yang diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar nyantol. Nah kalau kuliah kita di Unix jangan mimpi krusial kita Pak, S2 nya kuliah lancang kuning mau mimpi pula kita ke Amerika, itu mimpi Pak. Jadi ini pemerintah lagi kerja keras mengambil kampus 3 besar itu, memang investasi besar puluhan miliar Pak. Tapi itu harus kita lakukan Pak Profesor. Kita akan panen 2028 dia akan kembali, 2028, 2029, 2030. S1-nya mungkin di Jerman, S2 mungkin di mana lagi, S3 di mana lagi. Sehingga dia habis Quran, menguasai ilmu pengetahuan, ilmu kimia,
otaknya itu Jerman atau otaknya Rusia, tapi hatinya itu habis Quran. Ini yang saya minta itu. Ini mesti dilahirkan oleh MUI, kerjasamanya dengan semua pondok pesantren, dengan semua sekolah-sekolah agama kita, rumah-rumah tahfiz kita, melahirkan orang-orang baik, orang-orang soleh yang bermental-mental baca, tapi hatinya hati Qur'ani yang kita cetak untuk menyiapkan masa depan pemimpin. Kalau kita ini udah 60 ini Pak, berapa ada lama lagi Pak? Ya kalau bahasa Kiai ya jangan transit kita lah di lamar satu kan. Pak Kiai sudah jelas nih, 10 sahabat aja. Insya Allah ini kegiatan-kegiatan MUI ini masih tersambung dan terkoneksi dengan pemerintah daerah. Uang ada di kami. Kegiatan yang berkaitan dengan tadi itu mencetak kader-kader ulama itu mungkin bagian kegiatan yang direncanakan dengan baik secara terencana, secara terukur, sehingga ada targetnya tahun ini mau berapa orang, tahun itu mau berapa orang, dan dibuat seperti itu. Ya kalau memang kita sudah sepakat, ayo bersama-sama. Tidak usah lagi dipersoalkan soal-soal lagu, bacaan imam ala Mekah, ala Madinah, ala Indonesia. Biar aja lah alami Pak. Jadi kampung itu memang Indonesia kayak tadi itu kan rohnya Indonesia. Nah, itu juga bagus. Jadi peradaban Indonesia, ya kita baca itu kan sama Pak. Tinggal mungkin cengkoknya kalau dangdut cengkoknya beda. Jadi kalau Indonesia ini kalau dangdut cengkoknya banyak cengkok. Nah, intinya saya berharap perdebatan yang tidak penting. Mari kita siapkan program yang unggul, menyiapkan sumber daya manusia untuk memimpin bangsa kita 1 abad ke depan, 2 abad ke depan. Mesti kita siapkan secara bersama-sama. Saya sudah sampaikan kepada seluruh teman-teman, kalau oleh karena saya merubah kebiasaan yang salah itu, lalu orang marah, lalu tidak ini nggak apa-apa sih. Saya nggak mungkin dia apa, tapi kita harus mulai merubah itu. Saya siap aja Pak, kalau 3 tahun perkara satu ini. Ketua bilang, Pak Ketua bilang, kalau oleh karena ini kebijakan yang dianggap salah, saya dalil jelas itu saya akan jalan terus. Jadi ini merubah ini harus tegas. Ini kita lakukan terus, perbaikan secara bersama-sama antara ulama, umarah kita ini mesti kita satu arah tujuan. Di belakang ada ketua harian Limbago Adat Nagori Kontan sini Pak Profesor. Ini nanti peradaban adat kita, 3 tebus corak untuk adat istiadat kita, adat dan peradatan kita tetap kita jaga dan melestarikan hingga tumbuh bersama-sama seperti tumbuh lah. Di situ ada ulama, di situ ada umarah, di situ ada orang-orang adat yang menjaga kearifan lokal, yang menjaga peradaban adat istiadat nenek moyang kita yang kita anggap sebagai hal-hal yang perlu kita pertahankan. Sekarang sopan santun anak orang tua, anak masyarakat sudah jauh dari harapan. Maka tugas pokok lembaga dan mengembalikan peradaban itu, sopan santun, akhlak segala macam bersama-sama dengan masjid. Di balai adat ada di mama, di masjid ada tadi, ada qorinya, ada hafiznya, ya Pak Iman. Kemudian ada apa namanya kiai-kiai kita di pondok pesantren yang terus memberdayakan ini sehingga pada waktunya kita akan sampai ke tujuan itu, mencari pemimpin yang hatinya Quran itu, otaknya otak Jerman itu kita harapkan. Kemudian mereka disiplinnya disiplin Jepang. Ini yang kita harapkan ke depan. Ini mesti ditumbuhkan secara bersama-sama. Saya kira itu Pak Profesor. Saya berharap para kawan-kawan dari MUI ini tidak usah ragu-ragu kebijakannya, fatwanya jalan terus saja Pak. Itu fatwanya itu termasuk itu yang mencari kakek merah itu Pak di handphone itu, judi online itu dia bisa fatwa aja Pak. Jadi pegawai saya itu Pak udah itu semua di kantor kita ngantor kerja pokoknya gini-gini judi Pak, judi online itu Pak. Mencari kakek merah, 1 kakek merah dapat 2 juta.
Jadi di kantor itu sudah seperti itu Pak, difatwakan aja Pak Ketua. Jadi mereka tahu ada batasnya yang tidak boleh. Dia ke kantor jamnya tepat, dia masuk, dia duduk, bukan kerja dan judi di kantor. Jadi ini harus kita tanamkan bersama-sama. Hal-hal yang berkaitan dengan hal seperti itu fatwakan saja, sehingga nanti kita bisa tegaskan kepada mereka, bisa kita lakukan penegakan disiplin. Saya tidak akan mampu mengawasi 6.000 pegawai satu persatu. Saya sidak kantor Selasa, seminggu patuh, minggu kedua balik lagi Pak. Jadi saya sidak tiap hari, capek juga saya Pak. Sidak sana, sidak sini, sidak sana. Mereka masuk 2 minggu patuh, minggu ketiga enggak, balik ke kelakuan lama. Kenapa? Karena perilaku ini perilaku yang terjadi pada masa lalu yang dipertahankan menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan. Etos kerja tidak berimbang dengan beban kerja. Uang negara, uang rakyat dipakai untuk membayar gaji mereka. Ini bagian dari kita yang kita anggap nyimpang-nyimpang itu. Jika dalilnya jelas ya difatwakan saja, sehingga pada waktu saya bisa melakukan tindakan-tindakan tegas kepada mereka. Mungkin dengan fatwa bisa saya pecat Pak. Ini ada fatwa begini, itu masih berani ya dipecat aja. Ini kita harus jelas-jelas ada ruang main masing-masing, di mana saya bermain nanti di mana ranahnya MUI. Ini masih bersama-sama. Kalau sudah fatwanya MUI itu kan semua masak Pak. NU ada di situ, Muhammadiyah di situ, Tarbiyah di situ. Sudah semua guru-guru kita di situ. Saya yakin benar-benar. Artinya jangan ragu-ragu lagi ketika kebiasaan menyimpang itu, apalagi yang seperti tadi daun kecubung, daun lain-lain itu banyak kamu Pak. Tumbuh di hutan itu. Mereka sudah kita blok jalan, ganja masuk lagi, narkoba berkurang, mereka main ke sana Pak. Arah aja lah tanaman-tanaman yang mabuk-mabuk masuk kadung itu, kadung lah yang gasnya baru spiritus lah, macam-macam. Bodrek campur sama spiritus, bodrek campur sama macam-macam campuran Pak. Kita akan miras kurang spiritus lagi Pak. Pokoknya bisa aja mereka. Jadi kita ini di ambang kehancuran betul. Ini tugas besar ini. Pemerintah tidak bisa sendiri. Harus bergandengan tangan dengan para ulama kita, mulai dari tingkat surau masjid, apalagi pesantren. Kita menggandengnya sehingga nanti pengembalian iman dan takwa itu pada waktunya akan tercapai sesuai dengan target kita. Saya kira itu. Terima kasih Pak Profesor, juga sama kami ini diperintahkan Pak Gubernur menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi. Kemarin saya tolak ngamuk ya Pak. Jadi kita yang datang ini kan macam-macam nih Pak. Apalagi olahraga pantai. Olahraga pantai yang dibuat di dekat dekat Danau Kunopi. Saya bilang jangan kayak bola pantai yang di Eropa ini ya sebenarnya. Terbuka semua, ntar orang nonton semua kamu kan. Jadi kalau seperti itu kostumnya kan berbahaya Nah, yang bawahnya pendek, sininya pendek. Ya kita di situ pula buka kan, tak ditengok barang bawah lah kan, ditengok haram lah kan. Karena sebenarnya keamanan Pak ya. Nah, ini sudah saya ingatkan seluruh cabur-caburnya, kostumnya mengikuti peradaban Kuantan sini. Kostumnya menghormati adat istiadat Kuantan sini. Sudah saya ingatkan dari awal. Nah kalau ini dilakukan juga lagi Pak, kita usir. Jadi ini kita tegas-tegas saja. Mereka harus mengikuti peradaban kita, adat kita di kampung kita ini mesti kita lestarikan. Terima kasih Pak Ketua Umum MUI Provinsi Riau, Pak Ketua Umum MUI Batan Semini, selamat melaksanakan rapat kerja daerah dan musyawarah. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja daerah 2 dan musyawarah ulama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kuantan sini tahun 2022 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Banyak maaf atas kekurangan. Allahumma afiq bila qawli. Assalamualaikum warahmatullahi